Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Tak kira masih ngantuk karena tadi malam tutup dan buka tahun. Ndak ya, kita antusias. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengawali tahun 2024 dalam ibadah dan perjamuan kudus, karena kita yakin ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Penyertaan dan pertolongan Tuhan ada pada setiap kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita kasih salam satu dengan yang lain. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah sukacita kita, wajah kita yang ceria, senyum yang kita bagikan, itu akan kita rasakan dan nikmati sepanjang tahun ini, betapa Tuhan sangat baik atas kehidupan setiap kita. Selamat datang Ibu Anjar, betul ya, dengan Bapak yang berlibur di Bangsri, selamat beribadah di GKMI Bangsri. Biarlah lewat persekutuan kita di pagi hari ini, kita boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita menata hati dan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Di rumahnya yang kudus, hati kita juga harus kudus, agar setiap kita boleh mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
Sebab namamu katakan ku menyembahmu, saya undang bangkit berdiri. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku Allah yang kudus, Allah yang hadir dalam ibadah kami. Kami merendahkan hati kami dan diri kami di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan setiap kami, sehingga lewat ibadah di awal tahun ini, setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan, dan kami dimampukan menapaki hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami menyerahkan ibadah di pagi hari ini, ibadah buka tahun dan perjamuan kudus, dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Kita akan bersuka cita karena kita tahu ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh memegang keyakinan kita kepada Kristus, maka Kristus yang kita rayakan lahir, tetapi juga sekaligus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita lewat kematian dan kebangkitannya, memberi kekuatan baru dan semangat baru. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini,
ketika ada Kristus yang menyertai kita, maka semua akan menjadi baik adanya. Mari kita bersukacita, kita pujikan, mari orang saleh dengan penuh sukacita. Mari kita menyambut Kristus yang lahir di dalam kehidupan setiap kita. Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Betlehem, marilah. Mari menyembah Raja bumi dan surga, mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Hai para malaikat, bersukarialah, nyanyian yang indah dengarkanlah. Allah di tempat yang tertinggi pujilah, mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, ku persembahkan hormat tak terbeli. Allah menjelma manusia yang sejati, mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Penyembahan kita kepada Tuhan tidak saja ketika kita berhimpun di dalam satu ibadah, tetapi penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan sepanjang langkah kehidupan kita, hari lepas hari, karena kita tahu betapa amat sangat Allah itu baik kepada kita. Tidak hanya sekedar mengasihi, memelihara, mencukupkan, mencurahkan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, Allah sendiri yang menyelamatkan kita, sehingga setiap kita orang-orang yang berdosa, yang semestinya mendapatkan hukuman kekal, maut menjadi bagian hidup kita, diambil alih oleh Allah. Dan setiap kita yang percaya kepada Kristus mendapatkan anugerah keselamatan di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, kita pujikan terlalu besar kasih Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Menderita ketika
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Hidupnya mati menggantikan kami untuk menjadi tebusan dosa bagi kami, sehingga setiap kami dilayakkan oleh Tuhan ketika kami percaya kepada Kristus. Kami diperdamaikan lewat pengorbanan darah Kristus. Kami sungguh mengucap syukur. Dan pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon Tuhan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun sidang jemaat-Mu, agar iman kami bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus, dan lewat sabda-Mu akan membawa setiap kami mengawali sepanjang tahun ini berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hanya 2 ayat yang kita akan menjadi dasar perenungan kita. Mari kita akan membaca bersama-sama secara perlahan untuk kita boleh mencermati sekaligus dapat menghidupi kebenaran sabdanya pada pagi hari ini. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di awal tahun 2024 ini, kita tidak merenungkan tentang bagaimana Allah akan menolong kita, tentang bagaimana Allah
menyediakan berkat bagi kita. Tentang bagaimana agar jangan kita menjadi takut atau khawatir di tengah-tengah perjalanan hidup yang kita tidak tahu di tahun 2024, tapi juga sekaligus tahun politik. Kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Tetapi kita mengawali tahun 2024 dengan merenungkan yang bisa kita lakukan dan bisa kita hidupi, agar kondisi Bapak, Ibu, dan Saudara akan tetap menjadi baik-baik saja. Karena ada Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Bagaimana kita harus menghidupi sepanjang tahun ini, kita berkomitmen bersama-sama bahwa hidup ini adalah hidup kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Ini penting bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, firman Tuhan adalah ya dan amin. Berlaku bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita mengamini firman itu dalam kehidupan kita, mengamini itu berarti tidak hanya sekedar ya saya percaya, tetapi kita juga menghidupi firman itu di dalam kehidupan setiap kita, maka firman itu akan terjadi atas hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak memandang status sosial, apakah ekonomi, apakah pendidikan, atau mungkin usia. Tetapi siapapun kita yang menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai dan menuntun setiap langkah hidup kita. Tuhan sendiri yang akan mereka-rekakan, mendatangkan kebaikan bagi hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Demi kemurahan Allah, saya percaya setiap kita mengalami itu. Kemurahan tidak hanya sekedar sepanjang tahun yang sudah kita lalui. Allah menyertai, Allah menolong, Allah memimpin, Allah menuntun. Di tengah-tengah mungkin kegalauan kita, kegelisahan kita, pergumulan kita, masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan ini. Ada Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Tetapi kemurahan Allah juga diberikan kepada kita orang-orang yang berdosa. Dibuat tidak berdosa, disucikan, dimurnikan, dipulihkan hubungannya. Sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati rahmat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Dan setiap kita yang sudah mencicipi, mengecap indahnya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil bukan menjadi penikmat berkat. Kita dipanggil bukan menjadi penikmat berkat Tuhan, tetapi bagaimana lewat berkat yang kita terima dan kita peroleh dari Tuhan, maka kita harus bagikan, kita harus ceritakan, kita harus sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga menikmati, merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan yang kita sembah. Lalu mereka pun juga memuji-muji Tuhan lewat kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada
Allah. Mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau hanya sekedar persembahan yang hidup, mungkin kita bisa dalam kehidupan ini dengan segala atribut yang kita punya, dengan segala imajinasi dan keinginan kita, harapan-harapan kita, lalu kita bawa itu kepada Tuhan. Bisa juga didasari dengan motivasi yang tidak benar, yang tidak hanya kita mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi juga bisa merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga apa yang kita pandang, kita persembahkan kepada Tuhan justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang melihat hidup kita, orang melihat pelayanan kita tidak memuliakan akan nama Tuhan, tetapi justru mencibir akan kehidupan kita yang tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Oleh karena itu, ketika kita diajak untuk memberikan persembahan, hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan, lalu ditambahkan kalimat selanjutnya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang suci, yang murni, yang tulus kita haturkan kepada Tuhan. Bukan berkaitan dengan profesional atau tidak profesional. Bukan berkaitan dengan besar atau dengan kecil. Tetapi bagaimana ketika kita mempersembahkan hidup kita, segala sesuatu yang kita punya kepada Tuhan, didasari dengan ketulusan hati. Karena kita tahu kita sedang mempersembahkan kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan memberi kualitas yang terbaik yang kita punya dan kita miliki kepada Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkan hidup kita sepanjang tahun ini kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya sekedar hari Sabat, hari Minggu, persekutuan-persekutuan keluarga yang sudah kita mulai, persekutuan kategorial yang sudah kita lakukan, maka kita beribadah, kita menyucikan hati kita menguduskan pikiran kita hidup lebih baik, menata lebih baik, tidak hanya sekedar ketika kita atau waktu-waktu kita beribadah. Tetapi ibadah yang benar adalah dalam seluruh karya, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita di rumah, apakah suami atau istri, apakah anak-anak atau orang tua melihat bahwa apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan mendatangkan berkat. Lewat tutur kata yang kita ucapkan, apakah menguatkan, meneguhkan bagian keluarga, teman-teman sekerja di kantor, di perusahaan, atau di usaha yang kita kelola sendiri. Orang merasa terberkati. Orang merasa nyaman, merasa tentram ketika berada di dekat dan di samping kita. Tidak membuat orang menjadi pesimis, tidak membuat orang menjadi berpikiran negatif thinking terhadap setiap kita pribadi lepas pribadi. Tapi bagaimana kehadiran kita menjadi berkat dan mendatangkan berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling dan sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak mudah karena kita tidak sedang hidup dalam satu komunitas yang sama. Kalau kita bersama-sama di gereja,
komunitas yang sama itu pun kadang kita menjumpai. Ada mungkin orang yang memiliki keinginan, harapan yang lain sehingga kita tidak bisa berjalan bersama-sama satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih ketika kita tinggal di luar, keinginan, harapan, tujuan sudah berbeda. Tetapi bagaimana ketika kita berjumpa dan bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling kita, kita tetap bisa menjadi saluran berkat. Karena kita sedang hidup beribadah kepada Tuhan. Bukan sedang hidup mengimbangi situasi, suasana yang ada. Seringkali pikiran kita, hati kita ditentukan dan dipengaruhi oleh situasi dan suasana yang ada di sekitar kita. Ketika kita bertemu, berjumpa dengan orang yang baik, maka kita berubah menjadi orang baik. Bahkan melebihi dari orang yang baik itu. Karena kita mendapatkan kasih, maka kita memberi kasih semakin lebih besar lagi kepada orang yang memberi kasih kepada kita. Ibaratnya kalau kita diberi uang 1.000, maka kita akan kembalikan 2.000. Kita tidak mau berhutang budi kepada orang lain. Kita sedang membangun satu persekutuan yang lebih baik karena kita bertemu dengan orang-orang yang senafas, seharapan, seinginan dengan kita. Tetapi ketika mungkin kita ketemu dengan satu komunitas yang lain, yang harapan dan keinginannya sangat bertolak belakang dengan kita, bahkan tidak hanya bertolak belakang, sangat menjengkelkan, sangat merugikan hidup kita. Maka kecenderungan manusiawi kita akan mengimbanginya. Kalau engkau bisa mukul, maka aku akan melakukan lebih dari sekedar memukul. Kalau engkau merugikan aku, maka aku bisa melakukan lebih daripada sekedar apa yang sudah engkau lakukan. Itulah cerminan kehidupan di dalam masyarakat di sekitar kita. Tetapi kita sedang diajak bagaimana kita menebarkan kasih. Kita tidak sedang melihat manusia-manusia yang ada di sekitar kita, meskipun yang kita layani adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika hati kita, pikiran kita sedang berkata, saya sedang beribadah kepada Tuhan. Maka kita akan menjaga hati kita, akan menjaga pikiran kita, agar tetap ada dalam koridor kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita belajar dari ikan yang ada di laut. Bapak Ibu, kita tahu air di laut itu asinnya minta ampun. Tidak ada orang yang menggaraminya, tetapi airnya begitu asin, bahkan garam pun asalnya atau dibuat dari air laut. Ikan yang hidup di laut, air yang begitu asin, bahkan dia tidak akan bisa hidup kalau dia dilepaskan dari komunitas air laut, dia akan mati. Tetapi meskipun demikian, kita tahu kalau kita beli ikan laut yang masih hidup, maka ketika kita akan olah, atau kalau Bapak Ibu mau mencicipi, ikannya tetap akan terasa tawar. Ikannya tidak akan asin seasin air laut. Tubuh ikan tidak akan menjadi berubah
Karena dia berada dalam komunitas air laut, meskipun air laut yang begitu banyak dan menenggelamkan dia, maka dia tetap konsisten. Tubuhnya tetap tawar, tidak terasa asin. Demikian juga setiap kita pribadi lepas pribadi. Meskipun kita hidup di dalam dunia ini, bahkan kalau kita baca di kitab Yakobus, dunia di mana kaki kita berpijak tidak hanya dihuni oleh kita, tetapi kuasa-kuasa kegelapan itu pun, malaikat yang berdosa di hadapan Tuhan, lalu dia dilempar oleh Tuhan dari surga dan dia tinggal di dalam bumi ini. Bumi ini pun menjadi bagian tempat tinggal mereka. Dan bumi yang menjadi tempat tinggal mereka dan juga tempat tinggal kita, maka mereka tidak akan membiarkan kita hidup merengkuh kebaikan, kemurahan, memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Ia terus akan membujuk kita, merayu kita, mempengaruhi kita dengan berbagai macam cara dan berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Apakah lewat mata kita, lewat pendengaran kita, lewat penciuman kita, lewat perabaan kita, lewat peristiwa-peristiwa yang sekilas berlalu, lewat suara-suara yang sekilas kita dengar, lewat sekilas apa yang kita lihat. Tetapi itu bisa dipakai oleh kuasa-kuasa lain untuk menarik, untuk menyeret kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita tetap konsisten dengan iman, keyakinan yang kita punya dan kita miliki, menjaga kekudusan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tetap ada dalam frame yang benar. Kita tidak akan terpengaruh oleh provokasi-provokasi yang ada di sekitar dan sekeliling kita, yang menggiurkan mata kita, pendengaran kita, alat indera kita. Apapun gencarnya promosi yang membawa kita kepada kejatuhan, yang berwujud hal-hal yang menyenangkan, yang berwujud hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kalau hati dan pikiran kita tetap ada di dalam Kristus, maka itu tidak akan mempengaruhi iman, keyakinan kita kepada Kristus. Karena kita tahu, hanya di dalam Kristuslah anugerah keselamatan. Hanya di dalam Kristuslah yang kita sudah renungkan sepanjang masa raya Natal ini, satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita, sehingga kita tidak akan goyah oleh apapun juga yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Oleh karena itu di ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Agar setiap kita tidak menjadi serupa dengan dunia, meskipun kita hidup dan berada di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita terus memiliki dan menjaga kekudusan hidup, maka kita akan memperoleh pembaharuan hati kita. Lewat setiap benih firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, tidak hanya sebagai atau sebatas pengetahuan,
Tetapi apa yang kita ketahui dan itu membangun iman kita di dalam Tuhan, maka kita diajak untuk melakukan, menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Dengan demikian, ketika kita mengalami perubahan pembaharuan akal budi kita, maka akan mengubah hidup kita secara pribadi. Sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan, jangan sesekali kita berpikir firman ini mestinya cocoknya untuk si A. Firman ini kalau si A datang, wah tepat itu menjawab apakah pergumulannya atau menegur hidupnya. Tetapi ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, apa yang saya dapat? Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaharui hatiku, hidupku, sehingga hidupku menjadi ibadah yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan dari hari ke sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi orang Yahudi, indera pendengar dan penglihatan itu menjadi jendela jiwa. Kenapa? Karena lewat indera yang dimiliki, baik itu pendengaran maupun penglihatan yang masuk, akan mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi hati. Kalau hati kita dan pikiran kita sudah dipengaruhi, maka akan mengubah sikap dan perilaku kita. Contoh sederhana Bapak Ibu, kalau misalnya ibu-ibu kita sedang belanja, biasanya kalau kita ingin beli sesuatu kan tidak membawa uang pas. Kalaupun bawa uang cash sedikit, tapi mungkin kita punya ATM. Meskipun kita tidak berencana belanja banyak, hanya beli sedikit, tetapi kalau bawa uang yang cukup itu rasanya ayem. Ketika kita belanja sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, lalu mata kita biasa lihat ke sana kemari, tidak hanya sekedar fokus, mau beli ini ya sudah beli ini pulang gitu, enggak. Kadang mata kita lihat ke sana, lihat ke sini, ketemu teman, ketemu orang, tetapi juga melihat barang yang lain. Lalu ketika melihat sale atau promo, harganya begitu murah. Kita dikatakan butuh ya butuh, dikatakan tidak butuh ya tidak butuh. Tetapi ketika kita melihat harganya begitu murah, lalu kita mulai tertarik, menarik diri kita, tulisan promo atau sale itu untuk kaki kita melangkah di sana. Lalu kita mulai melihat produknya. Apakah memang baik, apakah memang bagus, atau jangan-jangan hampir expired sehingga dijual murah atau diobral dan seterusnya. Ketika kita mulai meneliti barang itu, lalu kita melihat oh barangnya bagus, harganya murah, di dompetku juga masih ada uang cukup untuk membeli. Bahkan mulai mungkin kita berkembang, aku ingin membelikan anakku, aku ingin memberikan familiku dan seterusnya, atau aku ingin nyetok di rumahku mumpung harganya murah. Lalu akan mengubah kita, tidak hanya sekedar melihat, meneliti, lalu kemudian kita ambil keputusan untuk mengambil barang itu, membeli barang itu, yang semestinya bukan menjadi bagian kebutuhan yang seharusnya kita akan beli. Hati dan pikiran akan mempengaruhi sikap dan langkah hidup kita. Oleh karena itu sepanjang tahun yang akan kita jalani ini,
Meskipun akan bertebaran di sekitar kita, di sekeliling kita, hal-hal mungkin yang akan menggiurkan hati kita, bahkan bisa menggeser iman kita. Tetapi kalau hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan, maka mungkin kita hanya akan berpaling sedikit tetapi akan kembali lagi kepada jalan yang benar. Kita akan kembali fokus kepada hidup yang benar, hidup yang kudus, karena kita tahu inilah pilihan yang terbaik, inilah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita tahu ketika kita mengambil pilihan yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan, dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan, maka ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, maka Tuhan sendiri yang akan mereka-rekakan segala sesuatunya, mendatangkan kehidupan yang terbaik bagi setiap kita. Di 1 Korintus dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah disimpan dalam hati, karena mungkin keterbatasan intelektual kita, karena mungkin keterbatasan ekonomi kita, karena mungkin keterbatasan hubungan kita, karena mungkin keterbatasan yang lain, sehingga kalaupun kita mikir, kita tidak sanggup nyonggah. Kayak seperti cebol gayuh bulan, tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin kita akan meraihnya. Sehingga untuk berangan-angan, untuk berimajinasi pun kita tidak melakukan akan hal itu. Tetapi firman Tuhan katakan, meski tidak kita lihat, kita tidak simpan dalam hati, kita tidak dengar, Tuhan sediakan semuanya itu. Tuhan sediakan semuanya itu, lalu digaris bawahi kalimat selanjutnya, bagi mereka yang mengasihi akan Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi atas dunia ini, baik atau tidak baik, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita, yang akan mereka-rekakannya. Bahkan Tuhan sendiri yang akan sediakan bagi kehidupan kita yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi umat yang mengasihinya. Tetapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita hendak mengawali tahun ini yang baru berjalan beberapa jam saja, mari kita memohon kepada Roh Kudus menolong kita. Tetapi juga sekaligus kita berkomitmen, karena dua hal ini harus bekerja berdampingan bersama-sama. Tidak bisa akan terjadi kita memohon kepada Roh Kudus sementara diri kita sendiri gelah-geleh. Artinya kalau pas mood baik, kita melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau moodnya pas tidak baik, ya sudah, kita hidup sesuai dengan keinginan apa yang kita mau dan kita ingin. Tetapi harus dua hal berjalan bersama-sama. Memohon pertolongan Roh Kudus menolong memampukan kita. Lalu kita punya komitmen, punya kerinduan yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini bersama keluarga, bersama jemaat, untuk menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Maka roh kebenaran itu, roh penolong itu akan menolong kita. Kalaupun seandainya dalam perjalanan kita, mungkin kita jatuh, mungkin kita lalai, mungkin kita lengah.
Tetapi ketika Roh Penolong kita izinkan menguasai seluruh hidup kita, maka Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan memimpin, Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan mengangkat kita, sehingga firman Tuhan katakan kita tidak akan sampai jatuh tergeletak. Bahkan mungkin ketika kita jatuh, maka di situ justru kita mengalami kebaikan, kemurahan, kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita sedang terseok-seok, ketika kita sedang mencucurkan air mata di hadapan Tuhan, maka di situ kita melihat tangan Tuhan yang terulur, kuasa Tuhan yang luar biasa bekerja di detik-detik terakhir, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan setiap kita. Oleh karena itu mari kita menapaki di tahun 2024 ini. Karena kita tahu Allah begitu baik dan mengasihi kita. Mari sebagai bentuk rasa syukur di tahun 2024 ini, belajar hidup benar, belajar hidup kudus, belajar melakukan kebenaran firman Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus di dalam hidup kita. Sampai kapan Kristus memenuhi hidup kita, menyucikan, memurnikan hati dan pikiran kita, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Silakan Mas Yoga memainkan satu instrumen musik. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Datang kepada Tuhan. Mengawali tahun 2024, semua masih samar-samar. Bahkan mungkin blank, kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, ketika kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, hidup menjadi ibadah di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan beracara atas hidup kita. Tuhan akan menolong dan menyertai, bahkan yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu silahkan berkomitmen secara pribadi di hadapan Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus yang menerangi mata batin Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita menapaki tahun 2024, ketika kita keluar dari rumah Tuhan ini, ada semangat baru, ada komitmen baru dalam hidup kita. Apakah dalam hidup berkeluarga, apakah dalam hidup bergereja dan berpelayanan, apakah dalam hidup kita bekerja. Kita ingin itu menjadi satu persembahan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Kami rindu di tahun 2024 ini lebih baik dari tahun 2023. Kehidupan kerohanian kami, pelayanan kami,
pekerjaan kami, rumah tangga kami. Tidak hanya sekedar menjadi satu kerinduan, sesudah itu berlalu dan hilang dalam hidup kami. Tetapi kami ingin menghidupinya bersama-sama dengan Kristus, menjadi satu ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bantu dan tolong setiap umat-Mu ya Roh Kudus. Apapun komitmen yang saat ini diambil, Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan meneguhkan, Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap kami, sehingga sepanjang tahun 2024 ini kami terus ada di dalam rengkuhan kasih Kristus. Kami berjalan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sabda-Mu mengawali tahun 2024 ini. Dan kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai setiap kami. Baik keluarga kecil kami maupun keluarga besar jemaat GKMI Bangsri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Di awal tahun ini, kita akan melakukan perjamuan kudus karena kita menyadari benar, hanya bersama dengan Kristus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, tidak hanya menguatkan dan mengokohkan iman kita, tetapi kita juga akan dimampukan sepanjang tahun ini mewartakan kasih Kristus kepada orang-orang yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap kita yang sudah dibaptis dan sungguh-sungguh mengakui bahwa diri kita adalah orang berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidup kita kepada pemeliharaan ilahi. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman melalui persekutuan di dalam Kristus dengan mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri." Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memasuki meja perjamuan, mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mohon pengampunannya, sehingga pendampaian Kristus melayakkan setiap kita untuk mengikuti perjamuan di pagi hari ini.
Tuhan yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa pergulatan batin kami. Kami sungguh menyadari bahwa kami telah berdosa, baik di hadapan Tuhan dan sesama kami. Maka kiranya melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, darah yang tercurah bagi setiap kita menjadi sarana penebusan yang sempurna. Mari kita pujikan tercurahkan darah Kristus, rahmat terlimpahkan. Mari kita akan menyerahkan roti dan anggur yang akan kita gunakan untuk perjamuan kudus. Agar Tuhan sungguh menyucikan dan menguduskan hosti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dan lewatnya setiap kita yang mengikuti perjamuan dikuatkan, diteguhkan, mendapat semangat baru di dalam menapaki hari-hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Allah yang Maha Kasih, kami bersama dengan umat-Mu datang kepada Tuhan. Kami mohon berkati roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh darah Kristus. Selagi kami mengenang penderitaan Kristus, kami menerima kehidupan Kristus. Kiranya pikiran Kristus menjadi pikiran kami, dan hidup Kristus menjadi hidup kami.
layakkan setiap kami makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus pagi ini kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami mohon. Amin. Layanilah di dalam kasih, dalam nama Yesus. Layanilah dengan kasih di dalam nama Yesus. Layanilah dengan kasih di dalam nama Yesus. Layanilah dengan kasih di dalam nama Yesus. Mari kita pujikan bait yang kedua. Atas salib pencuri pun dapat diampuni. Atas salib pencuri pun dapat keampunan. Demikian dosamu pun dapat dihapuskan, dapat dihapuskan, dapat dihapuskan. Demikian dosaku pun dapat dihapuskan. Juga sudah. Saya beri waktu sejenak Bapak Ibu dapat melihat ayat mas yang ada di roti. Biarlah itu menjadi rema bagi Bapak Ibu di pagi hari ini, dan kita akan menghidupi sesuai dengan sabda kebenaran firman-Nya. Pada waktu malam ketika Yesus belum diserahkan, Ia bersama dengan para murid mengadakan satu perjamuan. Dan Ia mengambil roti, sudah itu Dia memecah-mecahkannya. Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan. Lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dan setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini,
kamu akan memberitakan kematianku sampai ia datang yang kedua kali. Mari kita ambil hosti kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Mari kita angkat anggur kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur dan kita menaikkan doa-doa syafaat kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Mengingatkan kepada kami akan kasih-Mu kepada kami yang begitu besar, sehingga Engkau rela mengorbankan diri. Bapa yang Maha Kasih, lewat perjamuan kudus ini Bapa, ajari kami Tuhan untuk kami saling mengasihi sesama kami. Ajari kami untuk saling mengampuni dosa dan kesalahan orang lain kepada kami. Amin. Seperti juga Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2023. Di awal tahun ini kami serahkan semua perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami, untuk program-program gereja yang telah kami buat, Kami menyerahkan supaya dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja ini. Biarlah dengan lewat pelayanan yang kami berikan Tuhan, kami semakin mengasihi Engkau. Tidak lupa juga kami berdoa untuk pencarian calon hamba Tuhan untuk gereja kami yang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. Kami percaya kalau Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat gereja ini, buat umat-Mu di sini. Calon hamba Tuhan yang pada akhirnya nanti akan membawa kami semakin mengasihi Engkau di tempat ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang lanjut usia. Biarlah Engkau semakin menguatkan iman mereka hingga pada batas akhir nanti mereka mengasihi Engkau dalam hatinya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini lemah tubuh. Kami percaya Engkau bekerja, tangan-Mu menjamah mereka Tuhan, pelan tapi pasti kami percaya. Amin. Engkau akan sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya itu. Engkau adalah dokter dari segala dokter yang akan menjamah. Kami juga berdoa Bapa,
untuk Yayasan Ester Bangsri. Biarlah Engkau pakai Yayasan Ester Bangsri melalui PAUD dan TK Ester untuk perkembangan, untuk mengharumkan nama Engkau. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada bulan Februari nanti akan ada pergantian presiden untuk pemilihan presiden. Kami percaya juga Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik buat kami, presiden yang mengasihi Engkau, sehingga dapat mengayomi kami, umat-Mu yang ada di sini. Kami serahkan keamanan yang akan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pegang kendali dalam pelaksanaan pemilu pada bulan Februari nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur kita, karena kita yakin dan percaya menapaki tahun 2024, ada Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan petugas bisa maju ke depan. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami menghaturkan kepada Tuhan sebagian berkat yang asalnya juga daripada Tuhan. Kami memohon Tuhan menyucikan dan menguduskannya, sehingga lewat persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas lewat pelayanan di GKMI Bangsri. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat, limpahi jemaat-Mu dengan berkat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tidak kekurangan sesuatu yang baik. Dan setiap kali berkat mengalir dalam ribaan setiap umat-Mu di tempat ini, agar mereka juga mengingat dan teringat segala sesuatu berasal dari Tuhan dan dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini. Amin. Silakan duduk.
berjalan bersama dengan Kristus. Ada damai dan sukacita yang melimpah-limpah, yang tidak bisa diukur oleh apapun, selain Roh Kudus yang tinggal di dalam hati dan hidup kita. Ada damai dalam jiwaku, aku bersukaria. Ku bernyanyi dalam jiwaku, merdu sekali dan girang, karena Yesus memang Rajaku, penuh kasih sayang. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Berkat memenuhi jiwaku, saya undang bangkit berdiri. Berkat memenuhi jiwaku, ku mengharap beriman, oleh Roh dipimpin hidupku, sepanjang perjalanan. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan menolong dan menyertai kami dalam ibadah buka tahun dan perjamuan kudus di pagi hari ini. Dan kami juga mengucap syukur karena kami percaya kami akan melalui tahun 2024 dengan kesungguhan hati, hidup sebagai ibadah kepada Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan sebelum kami meninggalkan rumah-Mu ini, untuk menjalani hari-hari yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kami mohon berkat Tuhan menyertai langkah hidup kami. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada,
lewat keluargamu, lewat pekerjaanmu, lewat karya yang Engkau lakukan sepanjang tahun ini, sekarang sampai Maranatha. Amin.